Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahda Amarnida, nomor absen 22 dari kelas 11 AKL 1 di SMKN 8 Jakarta. Di sini saya akan menyelesaikan tugas proyek matematika dari Bu Rohilah, yaitu membuat video pembelajaran matematika. Karena saya absen 22, jadi saya mendapatkan indikator ke-31, yaitu menentukan bayangan garis setelah dirotasikan dengan pusat O 0,0 dan sudutnya 90 derajat. Indikator 31 ini termasuk indikator menyebutkan dengan secara lengkap konsep transformasi geometri serta pengertian dan macam-macamnya. Transformasi geometri adalah perubahan posisi atau perpindahan dari posisi awal X, Y menjadi ke posisi lainnya, yaitu X aksen, Y aksen. Transformasi geometri ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Yang kedua yaitu refleksi atau pencerminan. Yang ketiga yaitu ada dilatasi atau pembesaran atau pengecilan. Dan yang terakhir adalah rotasi atau perputaran. Karena saya dapat indikatornya di bagian rotasi, jadi mari kita langsung bahas ke contoh soalnya. Rotasi itu ada dua macam. Yang pertama, rotasi searah dengan jarum jam, dan yang kedua yaitu rotasi berlawanan arah dengan jarum jam. Ada juga rotasi dengan pusat O yaitu 0,0 dan dengan pusat P atau X, Y. Nah, yang tadi rotasi dengan searah jarum jam itu sudutnya menjadi negatif. Dan sedangkan rotasi dengan berlawanan arah jarum jam itu sudutnya menjadi positif. Jadi kayak berkebalikannya gitu. Kalau misalnya searah kan di searah, nah dia sudutnya itu negatif. Kalau misalnya berlawanan berarti dia sudutnya positif. Nah, kita masuk ke rumus untuk rotasi dengan pusat O yaitu 0,0 dengan sudut alfa. Jadi rumusnya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa, sin alfa, min sin alfa, cos alfa dikali X, Y. Nah, ini nanti tinggal dicari aja alfanya itu diisi dengan sudut yang diberikan pada soal. Contohnya nih, sebuah titik dirotasikan 180 derajat searah dengan jarum jam. Nah, searah itu kan negatif ya, jadi kita tulisnya negatif 180 derajat. Nah, untuk kalau kita masukin ke rumus jadinya seperti ini. Nah, nanti tinggal dicari aja hasilnya cos dari 180 derajat berapa, sin 180 derajat itu berapa. Nah, tapi perlu diingat kalau sin untuk sudut yang negatif kalau sinnya negatif dia tetap negatif. Nah, kalau misalnya cosnya negatif dia cosnya bakal tetap positif. Jadi kalau cos itu tidak berpengaruh apa-apa. Kita langsung masuk aja ke contoh soal. Ini saya tulis dulu ya.
Soalnya itu carilah bayangan garis 2x plus 3y sama dengan 5 dirotasikan dengan pusat O 0,0 sebesar, ini ada 2. Yang pertama yaitu 90 derajat searah dengan jarum jam. Nah, yang kedua yaitu 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Nanti soalnya bakal saya pindahin ke atas atau ke samping. Nah, kita bakal bahas soal yang pertama dulu, yaitu yang searah dengan jarum jam. Karena searah berarti sudutnya negatif. Biasanya kita tulis sudut 90 derajat. Sini aja takut nggak muat. Terus kita masukin ke rumusnya, yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos min 90 derajat sin min 90 derajat min sin min 90 derajat cos min 90 derajat. Nah, dikalikan X dan Y. Setelah itu kita kaliin langsung cos min 90, yaitu dia cos tuh 0. Kan karena cos kalau misalnya sudutnya negatif dia tidak berpengaruh sama sekali, ya tetap positif. Nah, sin, kalau sin 90 derajat kan 1. Nah, karena ini sin min 90 derajat jadi min 1. Terus karena tadi ini min 1 tapi di sini ada sin jadi positif 1. Nah, cos juga masih 0 dikali X. Hasilnya di sini ada 0 dikali X kan 0. Nah, 1 dikali Y jadi ini aja. Terus min 1 dikali X ya min X. 0 dikali Y 0. Jadi kita dapat segini. Nah, kita tulis lagi di sini. Kita langsung tulis aja X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan min X. Nah, karena ini masih ada aksennya kita balik jadi Y sama dengan X aksen. Karena kalau misalnya ini dibalik kan jadinya negatif. Nah, ini sama-sama negatif. Lalu kita kalikan dengan min 1 biar dia positif. Terus yang selanjutnya itu yang min X ini di depan dan min Y aksen. Nah, kita bakal pakai ini untuk kita masukin ke soal yang tadi. Kita lanjutin soal yang tadi, yaitu 2x plus 3y sama dengan 5. Nah, kita langsung dari yang tadi kita dapat ini kita substitusikan ke persamaan yang ini. 2x nya itu di sini min y aksen, jadi kita kali dalam kurung min y aksen tutup kurung plus 3y. Nah, y nya sini X aksen dikali X aksen sama dengan 5. Nah, 2 jadinya min 2y aksen plus 3x aksen sama dengan 5. Nah, kita pindahin ke depan jadi 3x aksen min 2y aksen sama dengan 5. Nah, karena ini depannya udah positif juga sisanya juga udah benar ya, jadi ini jawabannya. Jadi bayangan dari 2x plus 3y sama dengan 5 jadi 3x min 2y sama dengan 5. Nah, ini ternyata jawaban final. Kita lanjut ke bagian yang B. Nah, yang B itu soalnya 90 derajat berlawanan. Berlawanan berarti sudutnya positif. Nah, terus kita masukin aja ke rumusnya. X aksen, Y aksen dalam kurung sama dengan cos 90 derajat
sin 90 derajat min sin 90 derajat. Maaf ya kalau misalnya tulisannya nyambung banget. Cos 90 derajat dikurung dikali X, Y. Nah, lalu kita langsung masukkan aja jumlahnya, nilainya maksud saya. Cos 90 itu 0, sin 90 itu 1, sin 90 kan 1 tadi, jadi min 1, cos 0, cos 90 derajat itu 0, lalu dikali ke X, Y. Nah, jadinya di sini aja biar mudah. 0 dikali X kan 0. Nah, min 1 dikali Y jadi min Y. Jadi terus 1 dikali X itu X, 0 dikali Y 0. Jadi hasilnya 0. Terus kita langsung masukin aja persamaannya, jadi X aksen sama dengan min Y, terus Y aksen sama dengan X. Karena tadi ini depannya ada aksennya, jadi kita tuker dulu. Ini jadi min Y ini jadi Y, lalu X aksennya jadi min X aksen. Nah, terus ini jadi X, karena ini sama-sama ditukar bakal negatif. Nah, hasilnya nanti kita kalikan dengan min 1. Nah, karena saya langsung aja kayak gini nih, min Y aksen, min X min Y aksen, jadi X sama dengan Y aksen. Hasil bakal tetap, cuma mereka cuma pindah tempat aja. Jadi ini yang akan kita pakai di soal. Yang ini disubstitusikan ke soalan tadi. Jadi 2X, nah X nya itu kan Y aksen, jadi 2 kali Y aksen plus dalam kurung 3 dikali Y nya ini min X aksen sama dengan 5. Jadinya 2Y aksen dikurang 3X aksen sama dengan 5. Nah, karena ini yang di depan harusnya X kan nih, jadi kita tukar dulu. Ini 3X aksen plus 2Y aksen sama dengan 5. Karena depannya itu negatif, jadi kita kalikan min 1 untuk mendapatkan hasil yang positif. Nah, dikali min 1, jadi semuanya dikali min 1, jadi jadinya 3X aksen plus 2Y min 2Y aksen sama dengan min 5. Nah, ini hasil akhirnya, jadi 2X plus 3Y sama dengan 5. Bayangannya yaitu 3X min 2Y sama dengan min 5. Mencoba. Nah, sudah selesai untuk pengerjaan soalnya. Setelah menyimak dan melihat contoh soal tadi, saya harapkan penonton mengerti. Selama pembelajaran jarak jauh alias PJJ ini, tidak sedikit murid sebaya saya pasti mencari video alternatif pembelajaran dari YouTube. Begitu juga dengan kesan saya selama pembelajaran jarak jauh ini. Jadi setelah saya dapat materi dari guru dan penjelasannya, saya juga bisa mencari sumber pembelajaran lain di internet. Jadi ilmunya lebih banyak. Manfaat yang didapat saya dalam mengerjakan tugas ini adalah yang pertama yaitu bisa berbagi ilmu dengan yang lain. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman saya dan bisa meningkatkan kepercayaan diri saya untuk menjelaskan kepada teman saya nanti. Namun kalau saya ada salah, mohon dimaklumi dan juga dibetulkan di kolom komentar karena saya juga masih belajar. Nah, karena tugas saya dalam indikator ini sudah selesai, maka saya akan akhiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.